Baik, terima kasih Ferdian untuk materinya yang sangat-sangat luar biasa. Saya yakin sahabat Miraset pasti ngerti banget karena tadi penjelasannya sangat-sangat jelas, sangat-sangat teknis, sangat-sangat runut ya. Jadi memang sesuai karena Ferdian ini jurusannya teknik, jadi runut kalau jelasin sesuatu. Makasih Ferdian, materinya sangat-sangat menarik dan pertanyaannya sangat-sangat banyak. Bukan karena nggak jelas, tapi justru karena jelas jadinya penasaran gitu ya. Mungkin Ferdian saya untuk membuka pertanyaannya, mungkin saya tanya tadi yang terkait dengan materi. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk sahabat Miraset, mungkin saya nggak sebutin namanya ya, tapi ini percaya Mas saya ini pertanyaan sahabat Miraset semua, bukan pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, tadi kan tadi Ferdian ada sempat sampaikan untuk pra trading dulu ya, kita ngomongin untuk pra trading. Tadi perlu yang namanya money management dan watchlist. Yang ditanyain sama sahabat Miraset, watchlistnya tuh berapa banyak sih Ferdian? Kalau untuk watchlist-nya tuh ya dari seberapa kita menemukan kayak pattern kayak gitu, kayak menemukan kayak rekayasa yang udah kita buat gitu. Jadi kalau misalnya ada sama saya misal mau tadi yang saya contohin ada yang mau breakout, ya udah berarti itu banyaknya. Berarti kurang lebih mungkin kalau gambarannya, biasanya Ferdian nyiapinnya kira-kira berapa? 5, 10, atau 15, atau bahkan Bias lebih? ya biasanya tergantung ya, cuma biasanya tuh 5 sampai 10 lah. Biasanya 5 stock sampai pick 10. ya. Oke, baik. Nah, baik, pertanyaan berikutnya Ferdian, nah ini yang lebih ke tadi nih, yang teknis terkait dengan, trading-nya. Yang banyak ditanyain adalah gimana sih milih kriteria sahamnya. Jadi apakah Ferdian, melihat misalnya di harga tertentu misalnya, mungkin di harga tertentu misalnya 5.000 ke atas nggak bisa. Jadi terus ada juga yang nanya, apakah second liner, first liner, atau third liner gitu. Nah, kriterianya seperti apa? Nah, biasanya kriterianya karena saya seorang scalper ya, biasanya dia memiliki volatilitas yang tinggi gitu. Jadi biasanya kita dapat melihat, volatilitasnya dari historinya. Biasanya historinya ada yang misalnya ARA, nah biasanya itu yang memiliki volatilitas tinggi. Nah, kriteria-kriteria tersebutlah yang menjadikan saya sebagai acuan gitu dalam, melakukan analisis sebuah saham. Mmm, kalau misalnya dalam pemilihan sahamnya Ferdian sendiri, mungkin kalau misalnya kita flashback ke belakang, itu menurut Ferdian lebih banyak yang mana? Masuk first liner, second liner, atau third liner? Biasanya sih yang kebanyakan second liner dan third liner sih. Oke, berarti kalau harganya sendiri Ferdian menurut Ferdian, apakah di harga tertentu misalnya, di atas 2.000 tuh lebih susah di-scalping-in atau misalnya yang lebih lebih prefer yang harganya ratusan atau bahkan puluhan gitu, yang Enggak sih, mana biasanya? kalau menurut saya semuanya sama aja ya. Soalnya saya tuh berpaku banget sama namanya technical analysis. Jadi mau dia berapa harga pun, jadi saya akan terpaku pada technical analysis yang udah saya buat gitu. Oke, berarti tadi volatilitas sama nanti, analisa teknikalnya gitu ya yang dilihat ya? Ya Oke, benar. baik. Terima kasih Ferdian. Nah, pertanyaan berikutnya, chart-nya. Tadi kan Ferdian ada sempat buka nih, chart-nya, 5 menit, ada yang, berapa menit gitu. Kalau, tadi pada saat tadi Ferdian, sudah kan tadi kan awalnya kan, kita filternya nih screening-nya dari top gainer dulu ya? Mmm, Betul ya Ferdian, jadi dari betul. top gainer, kemudian nanti dicari yang dirunut dari yang ARA, kemudian sampai yang, tadi kurang lebih naiknya 5% begitu ya. Kemudian kan setelah itu Ferdian ngelihat, teknikalnya nih, teknikalnya tuh pattern candle. Nah, time frame-nya tuh yang jadi prioritasnya Ferdian atau biasanya pasti Ferdian buka time frame-nya tuh yang mana sih? Biasanya kalau misalnya untuk kita menemukan saham potensial untuk kita jadikan watchlist berikut harinya, biasanya saya menggunakan daily. Karena daily itu kan kita kan pengen tahu besok nih arah saham mau kemana. Nah, makanya saya menggunakan daily. Cuma kalau misalnya pada saat market buka, karena kan saya ingin bertransaksi pada saat itu juga biasanya. Nah, makanya saya kecilin lagi time frame-nya jadi 5 menit biasanya. Oke, seperti itu ya sahabat Miraset. Jadi kalau malam kita screening, Ferdian screening-nya pakai, chart daily, kemudian nanti kalau pada saat market buka, nanti bisa buka yang time frame lebih kecil, salah satunya 5 menit begitu ya? Ya betul. Oke, baik. Terima kasih Ferdian. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan Ferdian ada sempat singgung tuh, kalau misalnya gimana sih untuk menentukan prioritas kan ini, watch list-nya atau pilihannya kan banyak nih dari yang, Mmm.
mulai dari ARA sampai yang naik 5% itu kan pasti banyak. Nah, nanti kan bikin prioritas, salah satunya dengan lihat, support resisten, kemudian nanti bikin skenario di situ. Nah, di skenario itu kan nanti ada level entry, ada level, target price dan juga stop loss-nya. Nah, sahabat Miraset nanya ini satu-satu, kalau yang level entry dulu nih, yang level entry misalnya, Ferdian udah bikin skenario, kemudian pada saat market buka, jadi Ferdian tuh langsung, maksudnya langsung hajar kanan atau, antri di harga yang, Ferdian udah bikin? Saya biasanya itu sih, langsung hajar kanan biasanya. Jadi ketika skenario yang kita harapkan berhasil, saya biasanya langsung hajar kanan aja. Karena Oh, saya sudah memprioritaskan dari awal kalau misalnya dia breakout harga segini, saya langsung punya barang ini, gitu. Jadi seperti itu. oke, berarti, tadi ya karena scalping ya, kalau misalnya nunggu lagi lama nanti, Iya, belum benar. tentu kejadian tuh harga. Mhm. Oke, kemudian, Ferdian tadi entry-nya udah, jadi langsung masuk. Kemudian, kalau misalnya untuk, target price-nya, nah itu target price-nya berarti ngelihat level apanya nih? Kalau misalnya contohnya yang kasus tadi, misalnya buy on breakout, itu berarti resistennya Ferdian untuk target price-nya, target jualnya tuh pakai persentase atau melihat apa? Biasanya saya, gabungan kedua itu sih. Cuma untuk dasar sayanya itu biasanya lebih ke persentasenya. Jadi saya memang udah set gitu, berapa persentase saya sehari, supaya saya tidak melakukan overtrade gitu. Biasanya kayak gitu sih. Oh, oke. Berarti kalau misalnya, udah punya satu saham, target price-nya biasanya Ferdian pakai targetnya tuh berapa persen sih untuk level keuntungannya nih kalau boleh di-share ke kita? Biasanya sih saya 3 sampai 5% udah TP ya. Oh, 3 sampai 5%. Iya, Nah, berarti untuk level stop loss-nya juga di level itu? Atau di bawah itu? di bawah itu sih biasanya. Biasanya saya karena saya belinya buy on breakout gitu ya. Jadi lebih terukur aja. Jadi biasanya setelah dia tidak melewati breakout itu, di bawah breakout, biasanya kan dia cuma berapa, 1 sampai 2%. Nah, di situ biasanya. Oh, oke. Berarti buat gambaran nih ke sahabat Miraset tadi untuk target price-nya berarti di 3 sampai 5, kemudian untuk stop loss-nya di level 1 sampai 2% gitu ya, Ya, Ferdian? benar. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya yang sahabat Miraset, tanyain juga nih. Kalau misalnya nih stop loss kita pasang stop loss misalnya, let's say misalnya 2% gitu ya. Kadang kan belum tentu, di menit 3 menit atau berapa menit kemudian langsung kesentuh, bisa juga diem aja di situ. Nah, kalau seperti itu Ferdian akan nunggu, atau memang udah ngebatasin bahwa, oh ya nanti ditunggu sampai 2%? Biasanya sih kalau gitu saya lihat dulu ya, kalau misalnya tidak ada saham lain gitu yang dijadikan, watchlist selanjutnya, misalnya tidak ada saham lain yang berpotensi, ya saya akan lebih baik nunggu sih, kayak gitu. Jadi tapi kalau ada yang lain ya udah di-cut, Iya, di-cut kalau aja ada yang ya. lain Jadi ngelihat cut. Jadi lebih ngelihat, potensi marketnya keseluruhan, saham lainnya gimana gitu ya? Ya, betul. Oke, baik baik. Terima kasih Ferdian. Nah, ini pertanyaan berikutnya, ini yang udah agak di luar materi nih Ferdian. Jadi, tadi ada yang nanyain, Ferdian pakai kalau tadi kan kita persiapannya sebelum market buka ya. Kemudian pada saat market buka nih, kalau pada saat market buka sendiri, Ferdian tuh melihat, running trade nggak sih? Dan kalau misalnya ngelihat running trade, saham yang dijadiin watchlist pada saat market buka atau pada saat, lihat running trade tuh yang seperti apa kenaikannya atau volumenya gitu? Biasanya pada saat benar-benar awal market buka ya, Mhm. biasanya, saya memprioritaskan hasil watchlist saya tadi gitu. Nah, setelah misalnya watchlist tadi nggak ada, biasanya saya ngeliat running trade. Nah, running trade itu saya sama sih caranya, jadi saya cari yang ada di running trade, terus saya pindahin ke chart. Jadi saya cari di situ, habis itu saya lihat, bagaimana volatilitasnya di situ, di bid offer saya lihatnya. Mmm, oke. Berarti, nah untuk running trade-nya sendiri Ferdian, ngelihatnya di filter yang udah naik berapa persen kurang lebih kisarannya? Kalau running trade sih nggak ada filter-filter naik berapa persen ya, Oh, pokoknya yang berarti paling banyak muncul di yang rame situ, aja gitu ya? ya saya langsung analisa di situ. Oke, baik. Karena tadi kebetulan ada yang nanya nih, jadi nggak difilter di sana, tapi lebih ke frekuensinya yang banyak gitu ya? Ya, betul. Oke, baik. Kemudian ada juga yang nanya tentang nah tadi Ferdian ada singgung-singgung tentang analisa bid offer. Nah kalau, dari versinya Ferdian nganalisa bid offer tuh
idealnya atau yang biasa Ferdian lakukan tuh seperti apa sih? Nah, biasanya bid offer ini agak tricky ya. Jadi bid offer ini biasa baru kita bisa analisa setelah kita tahu karakteristik saham tersebut. Jadi memang perlu jam terbang gitu. Jadi kita perlu tahu setiap hari ini, bid offer itu kayak gimana sih. Cuma yang paling sering, yang paling umum, biasanya setelah, misalnya ada sebuah offer yang gede banget, misalnya dihajar, dihabisin, biasanya kenaikannya lebih enteng biasanya. Biasanya kirinya juga lebih tebelin. Cuma kayak gitu juga lebih tricky karena banyak juga bid offer yang fake gitu. Ya yang Jadi palsu market ya? Mhm ya, mhm. jadi market maker juga tahu gitu bagaimana, para retail-retail ini melakukan analisa saham. Jadi dipermainkan seperti itu. Makanya untuk, bid offer ini memang agak susah gitu, harus butuh jam terbang. Kalau dari Ferdian sendiri, untuk mempelajari satu saham, polanya dari sisi bid offer kurang lebih butuh waktu berapa lama? Kalau kalau dulu sih ya butuh, seminggu sih biasanya. Nah, Karena buat seminggu itu bisa menunjukkan gitu. Biasanya bid offer juga menunjukkan bagaimana chart-nya itu, biasanya menggambarkan chart-nya juga. Nah, makanya saya biasanya butuh seminggu nih menganalisa bid offer-nya. Nah, setelah dia melakukan, misalnya ada pola-pola tertentu gitu, saya bisa tahu, "Oh, kemarin dia kayak gini," gitu. Oke, baik. Berarti itu untuk sahabat Miraset dan memang bukannya tricky lagi, tapi sangat-sangat tricky bid offer Mhm, itu. Karena satu saham dengan saham lain polanya beda gitu ya, mungkin market maker-nya juga beda. iya. Jadi, nanti sahabat Miraset bisa pelajari ya kurang lebih tadi saran Ferdian, bisa bisa 1 minggu gitu ya dipelajari ya, gitu ya, seperti itu. Baik Ferdian, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah ini yang lebih ke case by case. Nah jadi ini misalnya ada case nih, sahabat Mirasa tanya, kalau misalnya satu saham, di running trade, atau misalnya lagi yang menarik nih menurut Ferdian, rame gitu ya, tapi naiknya udah 10%. Jadi kita udah istilahnya udah nggak ketinggalan sih, tapi udah naiknya udah tinggi. Apakah menurut Ferdian ini masih bisa di-entry nggak sih? Dan dari sisi Ferdian, pertanyaan yang kedua adalah, ada nggak sih batasan tertentu ketika Ferdian melihat bahwa ini udah naiknya terlalu tinggi, saya nggak mau masuk lagi? Kalau misalnya untuk di batasan 10% sih saya masih bisa ya, masih bisa bertolerir gitu. Karena kan saya bener-bener menganalisis melalui chart gitu, teknik analisis. Jadi kalau misalnya pada saat 10% gitu, dia membentuk suatu chart pattern di situ, ya udah saya nggak apa-apa masuk. Toh juga dari chart pattern di situ juga kelihatan toh, apa namanya, bagaimana ukuran cut loss-nya berapa, TP-nya berapa. Cuma ada juga sih, kriteria misalnya dia udah naik sekitar 15 sampai ke atas lah pokoknya. Nah itu saya sangat menjauhi saham itu karena sangat berbahaya memang. Oke, baik. Baik Ferdian.